saya ini penting sekali. Kita lagi ngebahas soal vitamin A. Kenapa tiap kali gue mau ngomong vitamin A ini ada bel yang pencet sih? Enggak, pertanyaan gue vitamin A itu apa? Vitamin ayah atau vitamin alay? Vitamin ayah. Oke, nggak boleh teriak-teriak, santai. Saya kenapa bawaannya agak emosi, maaf ya Bu ya. Oh gitu ya, Emang emosinya nggak? Sorry Bu. Nah, Ibu, suaminya datang. Ternyata kita itu nggak jauh juga ya rumahnya. Nggak jauh emang. Apa kabar Pak? Cuman apa kabar? Anak muda sekali di penampilannya. ABG tetap. Bapak Jiwa lagi anak ini, 3 tapi jiwa masih SMA. lagi puber kedua ya? Jangan gitu. Baru ke 4. Nah kalau gitu, nih mumpung ada suaminya langsung aja nih kita tanya. Ini kan kita lagi pengen ngebahas kalau ternyata tuh peran ayah itu sangat penting dalam mendidik anak. Iya, tadi kan pertanyaannya berapa persen Dari 100% waktu yang dimiliki oleh suamimu. Kalau misalnya kita memprioritaskan anak-anak dan keluarga, rasanya ada aja cara untuk hadir terus di tengah-tengah anak. Aku sih berterima kasih banget punya suami kayak Indra yang luar biasa. Dia udah set tuh hidupnya. Kayak misalnya gini, aku kantornya mau deket rumah biar nggak habis waktu di jalan. Terus aku mau begini begitu supaya lebih banyak kemungkinan bertemunya dengan anak-anak. Jadi ya sebenarnya intensitas pertemuannya cukup sering. Kayak misalnya makan siang bisa tuh dia pulang dulu karena memang kantor paling jaraknya 5 menit kali ya. 5-10 menit lah. Kalau naik mobil gitu ya. Bisa pulang dulu, terus bisa tuh jemput Raka ke sekolah karena kan pas jam makan siang tuh. Terus abis itu dia balik lagi ke kantor. Jadi intensitas pertemuannya cukup tinggi sih sebenarnya kalau dibanding ayah pekerja lainnya kan ya. Karena kan memang aktivitas aku baru mulai itu biasanya di atas jam 9. Jadi biasanya pagi itu masih sempet tuh mandiin anak-anak gitu. Mandiin anak-anak gitu ya. Apalagi kalau udah hari Sabtu sama Minggu, udah pasti 2 anak itu si Raka sama Nala aku yang mandiin gitu. Oke. Nah ini mungkin ada penonton yang nonton skeptis. Enak dia bisa ngatur waktu seperti itu. Kebetulan dekat, kebetulan ini. Apakah memang secara kebetulan terjadi atau memang sudah dipikirin? Udah di-set semua. Sebenarnya apa ya? Dari awal sih memang aku itu udah harapan cita-cita lah. Dari dulu itu aku pengen punya bisnis sendiri gitu ya. Terus udah gitu pengen kantor itu sama rumah deket gitu. Jadi kualitas kualitas dan kuantitas sama keluarga juga lebih banyak gitu. Jadi bisa waktu bisa diatur. Aku sendiri yang atur kayak gitu tuh. Dan harapan itu alhamdulillah tercapai gitu. Dan memang sih sebenarnya frekuensi pertemuan antara terutama bapak ya, ayah sama anak itu lebih pentingan kualitasnya sebenarnya. Maksudnya kalau sering-sering ketemu juga kalau didiemin anaknya juga percuma ya. Banyak loh, apalagi ya memang seperti yang kita tahu ya bahwa di terutama kota-kota besar itu fatherless itu sangat sangat sering terjadi sering terjadi sosok sama ayahnya anak-anak. sih ada nih, ada. Iya, tapi kadang-kadang dia sibuk dengan kesibukannya sendiri. Yang aku banyak belajar dari Indra adalah ketika dia hadir bersama anak, dia hadirnya sepenuh hati, selalu menyediakan telinga berhati untuk mereka, selalu mau main sama-sama, bukan ada di sebelahnya anaknya main dia nonton atau ngapain ya, tapi memang main bersama-sama dengan mereka gitu, lahir dan batin. Jadi bukan cuma secara fisik aja, tapi juga menjalin hubungan hati lah sama anak-anak gitu. Itu yang kadang-kadang sulit juga kan, kadang-kadang memang kalau gue pribadi juga masih ngejalan ini kadang-kadang masih di sebelah anak gue tapi sibuk sendiri proses juga. Sih Wen, dulu juga gitu ya kita ya. Dulu anak pertama, bener-bener Davina itu sama aku bener-bener gak deket gitu. Bangun tidur disamperin bapaknya, selamat pagi Davina, morning. Pergi, aku mau bunda gitu. Aku mau sama bunda aja, wah dia shock banget gitu kan. Dari situ sih memang tertampar ya sebagai ayah ya. Aduh itu bener-bener kan kita pingin gitu ya kayak kalau di film-film kan ayah gitu slow motion gitu kan. Ini enggak begitu. Mima
enggak, aku nggak mau sama Yanda, sama Bunda gitu, diusir. Oke, sekarang Davina umur berapa? Sekarang 12. Mau 12. Nah, 12 itu berarti sudah mulai ke ABG lah ya. ABG remaja. ABG. Nah, itu gimana tuh sekarang? Maksudnya setelah dari Nah. kecil tidak terlalu dekat, kesulitan nggak sekarang? Kita sempat minta maaf ya? Iya, kita sempat Minta minta maaf. maaf. Terus dan juga salah satu yang kita lakukan adalah kita banyak belajar lah, mencari. Jadi gini, sebenarnya banyak kita tuh jadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya ya. Jadi disinilah saatnya kita banyak belajar dari pengalaman, Dari masukan sharing, orang lain. dari masukan dari orang lain, banyak lah kita belajar gitu. Jadi dari situ kita berdua sepakat untuk benar-benar memperbaiki. Jadi setelah waktu itu pernah ikut seminar parenting dan tertampar, aku duduk sama Davina, terus aku cerita bahwa ternyata Bunda banyak salahnya loh, Min. Iya. Aku minta maaf ya, dulu sempat marahin kamu. Dia malah cekikikan tuh, ketawa, lucu banget sih Bunda kok begitu. Iya, harusnya tuh Bunda nggak marah-marah, nggak ngomel-ngomel. Yuk kita Bangun lagi, Bunda memulai mau dari belajar awal. dari awal, minta maaf sama Davina, kita menjalin hubungan lagi dari awal Iya. gitu. Dan aku minta izin loh sama Davina untuk cerita, share ini ke orang lain. Tapi merasakan ada bedanya nggak pada saat begitu sosok ayah lebih dekat dengan si anak sama yang jauh? Ngerasa nggak, kan ada 3 anak Beda. nih? Emang berasa beda banget sekali. Beda banget. Davina tuh adalah sisa-sisa masa lalu ya. Memang masa lalu kita ke Davina juga nggak terlalu oke dulunya. Jadi sekarang tuh kalau bapaknya panggil, padahal sih cuma mau ajak nonton TV misalnya, Bima, Masih dia agak udah canggung gitu. ada apa nih? Mau diapain Iya. nih gue? Ada gitunya lah. Oke. Ada Iya, iya, gitunya. iya. Beda sama Raka sama Nala kalau dipanggil, ya Wah, udah langsung. udah terbuka aja, nggak Baik. ada. Nanti kita bakal Apa-apa ngobrol gitu. lagi nih, kayaknya seru juga ya pengalaman karena bintang tamu saya yang ini ada contoh nyata anak pertama yang tidak terlalu dekat, kemudian ada anak kedua dan ketiga, dan sekarang saya akan panggil pakarnya. Pemirsa, ini beliau adalah satu sosok yang sangat luar biasa nih. Buat nunggu jadwalnya di basa-basi ini susah banget ya. Langsung saja beri tepuk tangan untuk Ibu Eli Risman. Halo Ibu, selamat datang kembali. Terima kasih sudah datang lagi. Silakan. Akhirnya datang juga. Nggak apa-apa. Oke. Silahkan. Ibu. Hai, Ma. Wah, Ini yang aku bilang Salah habis ikut satu seminar langsung guru- minta maaf guru sama besar Davina. kita juga nih. Ini dia Guru guru besar. besar Ibu Eli Risman. Ini guru kita juga ya, Wendy ya. Iya. Kabar Din? Kabar Bunda. Oke, di waktu yang sangat terbatas, kita akan berusaha untuk bikin pemirsa basa-basi melek kalau ternyata peran ayah itu pentingnya tuh pakai banget. Ya Wendy ya? Sejauh banget, sejauh mana sih Bunda? Dan sejauh banget dong. Wah, ini kok menerawang sih? Kenapa sih matanya menerawang? Banyak yang harus dipelajari beneran deh. Karena kalau saya pribadi kan pengennya memang ya punya mimpi indah, bukan hanya sekedar sukses secara karir tapi secara keluarga. Ya, Kalau buat benar. saya keberhasilan saya ketika anak-anak saya menjadi sesuatu bukan karena keinginan saya juga tapi karena Betul, keinginan betul. mereka. Iya. Nah, Betul. makanya Hebat. langsung aja deh, emang peran ayah tuh seberapa penting sih? Orang kan selama ini cuma tahu penting-penting, tapi pentingnya tuh sampai seberapa sebenarnya? Ayah yang hadir dalam pengasuhan anaknya itu akan bikin anaknya lebih cerdas, lebih jago membaca, prestasi di sekolah lebih baik, lebih tangguh, lebih pandai bergaul secara sosial, lebih baik hati. Pokoknya serangkaian panjang. Emang kalau ada ibu doang, ayahnya sekali-sekali muncul, maksudnya itu nggak akan bisa sampai segitunya. Oke, gini ya. Ibu-ibu, nih kantong. Isinya apa nih? Lereng. Batu. Oh, batu. Bukan, tapi bukan batu akik, bukan batu akik. Takutnya nanti diminta dijual ya ibu-ibu ya. Minta Udah pada lagi, nungguin ya. dong. Jadi gitu, kalau jiwa kita ini seumpama seperti kantong dan diisi oleh ayah dan ibunya dengan kasih sayang, cinta, perhatian kedua-duanya genap, maka kantong ini kayak gimana nih Bu nih? Tuh. Kokoh, pedul, padat, kokoh, ya. Tapi kalau ayahnya nggak ada dan kata-kata yang masuk ke dalam jiwa anak kita itu ke dalam kantong jiwanya seperti kantong ini, batunya ini isinya kita keluarin. Anggap ini kantong pundi-pundi uang lah ya. Oke, keluarin nih dari ATM tapi bentuknya kayak begini. Keluarin ya, bayar apa? Cicilan mobil. Terus Cicilan bayar uang rumah. sekolah anak-anak ya, cicilan sama semua cicilan deh ya. Terus kirim sama mertua. Terus bayar ini itu
arisan, ya kan? Ya nggak? Iya. Iya. Bapak buat beli batu bacaan belum ya? Iya, batu bata sama batu berau. Nah, Jadi gimana nih Bu? Nih kantongnya gimana? Kopong ya. Iya, kosong berongga. Jadi jiwa anak itu kosong berongga karena seharusnya dia padat dari kedua orang tuanya. oke. Jiwa anak jadi kosong dan berongga. Tapi kenapa banyak masyarakat yang tidak menyadari, kenapa kita ngerasa kayaknya baik-baik aja semuanya. Nanti kita bakal bahas pemirsa, nanti kita akan bahas. Tapi Anda akan sangat terkejut kalau Anda tahu fakta kalau ternyata ketidakhadiran ayah itu bisa membawa efek yang sangat buruk untuk bangsa ini bahkan. Iya. Nanti kita akan cari tahu sebentar lagi, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi. Dan sekarang kita saksikan sebuah tayangan artis yang hubungannya dekat dengan anak. Ini dia. Pemirsa, menjadi seorang ayah merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Sesibuk apapun, seorang ayah berkewajiban meluangkan waktu bersama anak-anaknya. Begitupun yang dilakukan oleh beberapa selebritis tanah air. Ayah dari Naja Dewi Maulana ini tidak sekedar memberi nasihat, tapi juga contoh dalam bersikap. Bahkan Arman pun turut terjun langsung dan menanamkan nilai-nilai religius kepada anaknya. Memiliki seorang anak dari Tamara Blesinski merupakan anugerah terindah bagi Mike Lewis. Mike tidak segan-segan meluangkan waktu bersama anak dengan mengajaknya bermain dan jalan-jalan. Meski tanpa babysitter atau Tamara sekalipun, Mike tidak ragu untuk pergi berdua saja dengan Kenzo Leon Blesinski Lewis. I feel so close to you. Irfan Hakim memang sedang naik daun. Kesibukannya di dunia presenter membuat waktunya tidak banyak terbagi untuk keluarga. Namun hal ini tidak menjadikan Irfan sebagai ayah yang lalai. Setiap waktu senggang, Irfan selalu berusaha memberikan waktu yang berkualitas untuk keempat anaknya. Bahkan demi mengajarkan nilai sosial dan menikmati liburan seru bersama anak, Irfan pernah mengajak keluarganya naik kereta umum bersama-sama. Close to you right now.